Panggil Pak boleh, panggil Abang juga boleh, panggil Om juga boleh. Soalnya kakak saya nyuruhnya manggil Om sih, karena tua katanya udah. Manggil Om aja ya. Aduh enak banget sambil ngerokok, saya nggak bisa sambil ngerokok. Soalnya saya sengaja di luar biar bisa nyantai lah. Oh, oke. Sip. Ini teman-teman udah gabung. Lumayan. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di Api Unggun. Jadi mungkin sedikit penjelasan kenapa Api Unggun sih. Memang kan katanya kan dulu Api Unggun itu tempat ngumpul. Jadi zaman nenek moyang kita tuh Api Unggun tempat ngumpul kalau malam-malam. Tapi Api Unggun juga bagus sih buat ngusir binatang buas dan juga buat mencari kehangatan. Nah, malam hari ini teman-teman kita kedatangan tamu istimewa online dengan Fahri. Supaya nggak panjang lebar, saya pikir Fahri mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu. Fahri, teman-teman mungkin pengen dengar sedikit aja, jangan banyak-banyak Fahri. Kalau latar belakang dan lain-lain gitu. Nama saya Muhammad Fahri, panggilannya Fahri atau Ari kalau umpamanya udah deket banget. Dan saya kerjanya di kopi sih sebenarnya. Backgroundnya sekarang tuh lagi sibuk di kopi doang gitu. Kalau pendidikan, saya S1-nya psikologi, S2-nya kriminologi. Itu aja sih, Pak. Oke, cukup lah ya. Soalnya kopi ini tapi, saya tapi, mau... Ya. Tapi belum. Sebelum kita mulai ini, saya jujur saya belum terlalu kenal Pak Nicky Hogan sebenarnya. Jadi kalau boleh tahu background Bapak apa dulu nih, supaya kita lebih nyaman aja, Pak. Oke, karena boleh. Saya jujur saya orangnya cuek, saya nggak tahu banget orang-orang lain gitu, jadi ya saya butuh tahu juga lah gitu. Oke, saya Nicky Hogan, saya nggak punya background di kopi. Kalau saya minum kopi, saya diketawain teman-teman saya karena minum kopi kok pakai gula gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting buat saya enak aja, yang penting enak buat diminum. Background saya, ya kalau background kerjaan sih, sebagian besar pekerjaan saya dulu sekitar 20 tahun tuh di pasar modal, di saham lah, investasi dan lain-lain. 1 tahun terakhir ini di media, dunia yang totally berbeda dengan dunia sebelumnya. Mainan baru, saya suka bilang bonus buat saya di masa tua saya, walaupun saya belum tua, Farid. Kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu konten baru ya, Pak? Ini saya cuma tertarik karena beberapa saat lalu, sekitar berapa bulan lalu, biasanya saya yang diwawancara. Sama juga, saya tahu, biasanya Fahri yang wawancara orang, tapi sekarang dibalik gitu. Sekarang dibalik, Fahri yang diwawancara, saya juga biasanya sih ngasih apa ya, talk show soal saham, investasi. Nah sekarang saya berbalik, saya yang cari narsum. Awal-awal sempat narsumnya bicara mengenai investasi dan lain-lain, tapi lebih ke storytelling. Sebenarnya Api Unggun ini arahnya ke storytelling, jadi bukan kalau bicara investasi bukan cerita soal analisa atau saham, tapi lebih cerita kepada ada beberapa desa nabung saham atau ada Ponorogo nabung saham di awal-awal, atau ada penggerak komunitas. Tapi di luar saham juga belakangan kita bicara banyak hal lain, soal lari, soal teman-teman yang ada hal-hal yang spesial yang kita bisa angkat lah. Ya termasuk hari ini kita nggak ngomongin saham kan, Fahri? Nggak rencana ngomongin saham. Nanti soalnya saya nggak paham sama sekali mengenai saham. Jangan, kita nggak ngomongin saham hari ini. Sama sekali nggak. Ada beberapa topik yang di poster itu sudah disebutkan, tapi oke, kita mulai ya, Fahri ya. Saya mau mulai dari yang paling ringan dulu, yang tidak ada di tulisan di poster itu. Kucing. Iya, Pak. Ada apa dengan kucing? Kucing, itu salah satu hewan kesayangan keluarga dari ibu saya dan dari bapak juga sih. Semua keluarga saya suka kucing gitu. Dan kucing juga jadi sarana sedekah buat saya gitu. Karena saya lebih milih ngasih makan kucing daripada ngasih makan fakir miskin ya, jujur ya. Karena kalau saya ngasih duit seumpama buat pengamen atau apapun itu, saya lihat badannya masih sehat, mereka masih bisa nyari duit dengan cara lain. Tapi kalau kucing kan dan kucing
Ya saya nggak tahu agama Pak Niki Hogan apa, tapi kucing kan hewan kesayangan Nabi Muhammad, Nabi saya gitu. Dan itu menurut saya jadi kayak ya cara sedekah paling gampang lah, udah difasilitasi sama Tuhan gitu. Itu hal yang paling simpel sih. Itu kalau masalah kucing ya. Jadi pernah keliling juga, Fahri? Keliling untuk memberi makan kucing-kucing liar gitu di jalanan gitu dan lain-lain? Atau Saya kucing yang biasanya kebetulan mampir aja ke Fahri biasanya? Saya biasa kayak kemarin itu ketika kita pandemi awal-awal ya, ketika kita pandemi awal-awal kan Jakarta sepi banget. Itu saya ngisi waktu luang jam 10 malam, jam 11 malam tuh saya keliling naik motor gitu, saya bawa makanan, ya udah keliling aja nggak. Soalnya kan kayak banyak warung yang tutup juga kan, biasanya mereka nyari makan di warung gitu. Itu ya iseng-iseng saya aja lah, karena kan ngobrol sama kucing tuh juga lebih asik Pak, daripada ngobrol sama manusia ya. Lebih banyak. Tunggu nih, ini ngobrol sama kucing maksudnya apa nih? Ya bagi para pecinta hewan, ngobrol sama hewan tuh hal yang menyenangkan kali Pak ya. Maksudnya kayak bisa jadi relaksasi walaupun dia nggak bisa jawab ya, tapi minimal dia mengerti lah maksud kita apa gitu. Oke, jadi itu cerita soal kucing ya. Makanya ada beberapa, karena saya tertarik dengan postingan Fahri di IG, beberapa gambar itu selain barista atau perkopian, di antaranya yang lain adalah kucing. Jadi saya tertarik memulai dengan kucing. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang umum, mungkin buat Fahri udah biasa, tadi di awal sudah disampaikan. Tapi mungkin buat sebagian kita atau termasuk saya lah ya, sebenarnya dunia perkopian, karena kan tadi kita bicara bahwa Fahri itu adalah juara, berarti juara ya, nomor 1 Indonesia tahun lalu Pak. Ya, Brewers Cup. Brewers Cup gitu ya. Brewers itu adalah penyeduh. Ya, betul. Sebenarnya betul. di belakang sampai tersaji satu cangkir kopi yang nikmat itu ada berapa TSK sih yang terlibat dalam hal itu? Kayak sebenarnya kan kopi itu dari hulu sampai hilir ya Pak. Maksudnya kayak dari petani sampai dari yang orang yang processing kopinya, pasca panennya, setelah itu kemudian tukang sangrainya, tukang gorengnya, sampai akhirnya sampai ke tangan saya yang menyeduh kopi. Nah, lomba kopi itu ya lebih mengenai hilir dan bagaimana si baristanya, si brewersnya itu menjelaskan dari hulu sampai hilirnya itu sih Pak. Bagaimana jadi kayak kita menyampaikan pesan apa sih yang sebenarnya ada di kopi ini gitu kepada para juri semua gitu. Dan sebenarnya juga background saya itu juga, saya bukan penyeduh yang punya coffee shop atau apapun itu ya. Saya juga kalau bahasa sekarang itu home brewer, penyeduh rumahan gitu. Cuma kebetulan aja juara gitu. Jadi kemarin tahun lalu mewakili Indonesia di Boston gitu. Di Boston. Di Boston ya, juara juga? Enggak. Di Boston enggak, saya peringkat 11 dari 40 negara. Oh, oke dong, peringkat 11 dari 40 negara. Bagi saya harusnya saya bisa, kan final itu 6 besar ya, harusnya saya bisa masuk 6 besar, cuma karena kesalahan pribadi jadinya turun sih, dan itu penyesalan terbesar saya sih. Jadi menurut saya peringkat 11 itu bukan hal yang, mungkin bagi sebagian orang wah cukup kali ya peringkat 11, tapi bagi saya yang nggak suka puas itu belum sama sekali sih. Peringkat 11 itu bahkan saya kayak waktu itu sempat malu ya pulang ke Jakarta gitu, kayak mau pulang ke Jakarta ngelihat saya peringkat 11 tuh kayak aduh ini harapan, soalnya bawa nama negara Pak, maksudnya kayak saya yang biasa nyeduh buat teman-teman atau buat saya sendiri, tiba-tiba saya nyeduh kayak Bambang Pamungkas gitu, mewakili negara, bendera negara kita bawa gitu kan, itu berat sih. Cuma ya hal yang menyenangkan dan saya pengen ngulangin lagi ke tahun-tahun depannya gitu. Masih ada kesempatan ya. Tapi balik lagi nih, Fahri, tadi kita paling sering kita dengar tuh barista. Sebenarnya barista, brewers tadi atau yang lain-lain sebenarnya sama nggak barista dengan brewer itu sebenarnya? Sebenarnya brewers itu kan bagian dari barista, sama-sama menyajikan kopi. Tapi mungkin kalau brewers itu dia lebih ke alat-alat yang manual gitu, yang nggak pakai mesin gitu. Kalau brewers ya, kan ada tuh alat-alat yang kita memang nggak pakai mesin espresso dan sebagainya. Nah itu mungkin brewers lebih ke arah seperti itu gitu. Yang dimana kita bikin kopi pakai kettle, terus ada alat-alatnya dan hasilnya jadi kopi hitam aja gitu, nggak yang cappuccino, nggak yang gimana-gimana gitu. Itu lebih brewers tuh bikin kopi secara manual, itu aja. Kalau barista kan dia kerja di coffee shop, dia pakai mesin espresso, nah itu barista tuh. Oke.
Jadi kalau coffee shop itu umumnya kita sebutnya barista lah. Ya, Ya. coffee shop itu sebutnya barista. Oke, tapi Fahri, kalau umumnya brewers kan kalau brewers itu mungkin dulu kan bahasa background-nya awalnya tuh- dari bir. oke, bir. Kalau brewers itu sebenarnya awal kata itu dari pembuat bir sebenarnya. Cuma sekarang Saya itu bisa jadi familiar kopi. dengan bir nih. saya juga. Jadi brewer itu awalnya dari bir. Oke. Karena bir itu dibuat rata-rata di rumah dulu. Jadi home brewer itu sebenarnya yang buat bir di rumah. Tapi sekarang jadi dialihkan ke kopi gitu. Tapi yang sifatnya home. Ya, home. Home seperti itu. Benar. Oke, berarti sebenarnya brewer itu nggak mesti umumnya atau nggak mesti kerja di kafe atau di kedai kopi seperti itu. Ya sekarang Orang ya makanya rumah. sekarang ada istilah home brewer itu kan, orang-orang rumah yang bikin kopi sendiri gitu. Dengan alat Oke. yang proper gitu. Alat yang proper. Apa Ya, yang benar. membuat Fahri memang dari kecil sudah minum kopi atau apa yang Sebenarnya- membuat jadi? Sebenarnya kalau minum kopi itu saya dari kecil tuh SD itu udah minum kopi karena ibu saya tahu kalau saya itu suka bangun pagi tapi ngantukan. Jadi biasanya saya dikasih kopi saset. Jadi saya biasa aja minum tapi kopi saset dari dulu ya. Bahkan sampai kuliah S1 pun saya masih minum kopi saset. Pas pindah ke Jakarta baru saya mulai minum kopi-kopi kekinian lah yang di coffee shop itulah. Dan itu yang membuat saya tertarik gitu. Karena mungkin yang bikin saya tertarik dengan coffee shop ya kalau kita nyambung lagi. Karena saya kuliah psikologi kan, psikologi mempelajari manusia gitu. Dan saya senang ketika melihat interaksi antara barista dengan customer. Itu seperti nggak ada batasan gitu. Ya makanya kita jangan heran ketika banyak coffee shop yang akhirnya punya customer reguler yang menganggap bahwa coffee shop itu rumah kedua dia. Ya kita sering lihat di Jakarta itu kan kalau orang umpamanya kerja atau apapun itu pasti seringnya di coffee shop gitu ya. Karena udah kayak rumah aja gitu. Nah barista itu yang bikin si customer itu merasa nyantai gitu. Nah itu hal yang itu yang membuat saya tertarik dengan dunia kopi karena kayak interaksinya mengasihkan gitu ya, nggak kayak fine dining atau restoran yang mungkin terbatas tapi barista tuh lebih fleksibel gitu. Ya saya juga korban hospitality dari coffee shop itu sebenarnya kan. Saya nyaman satu, saya akhirnya belajar karena dipengaruhi mereka dan akhirnya sampai kayak gini gitu. Kedengarannya bahwa hospitality itu yang jadi peran. Kopi mungkin semua orang atau semua barista Ya. sama bisa bikin. Gitu Ya. nggak Fahri? Benar. Seolah-olah. Ya ibarat kayak bikin kopi itu kan bisa dipelajarin lah Pak. Tapi hospitality itu kan hal yang istimewa kan. Dan semua orang Iya. bisa menyajikan hospitality yang betul-betul luar biasa lah. Sampai akhirnya kita bisa balik lagi ke coffee shop yang sama gitu. Karena kenyamanan dengan para barista ya. Berarti kalau Ya, Fahri benar. ke kafe atau ke kedai gitu udah bikin sendiri dong, udah nggak usah suruh barista yang bikin. Kalau dulu sih saya ketika awal-awal belajar sih saya suka bikin sendiri ya. Kalau sekarang sih ya udahlah, maksudnya kayak ibarat kayak kita juga harus menghargai kan, karena setiap barista pasti punya resep masing-masing dong. Masa kita datang ke mana makanan pinggir jalan, Pak saya mau masak lelenya sendiri, nggak mungkin kan. Nah mereka pasti punya resep sendiri. Nah kita juga harus menghargai hal itu gitu. Nggak selamanya kita harus wah lu champion nih, lu bikin sendiri. Enggak dong, lu udah pasti punya resep pagi, lu udah bikin resep sendiri, masa gua harus menghalangi resep lu? Enggak gitu kan. Dulu awal-awal saya suka kayak gitu, tapi sekarang ya udah terima aja gitu yang apa yang disajikan sama para baristanya. Oke. Fahri, saya mau minta tips nih. Mungkin teman-teman saya nggak tahu, tapi saya mau minta tips. Sebenarnya saya mau menjadi penikmat kopi lah. Tapi sebenarnya ada kunci atau ada triknya di mana sih untuk seorang itu akhirnya bisa menikmati kopi itu. Yang tadi saya di awal saya bilang, saya minum kopi pakai gula, pakai susu, saya diketawain sama pemilik kafe teman saya yang di Pontianak gitu. Ya. Kalau menurut saya simpel sih, Pak. Maksudnya kayak kita jangan takut untuk mencoba menu-menu baru yang mungkin disajikan atau ditawarkan sama barista aja gitu kan. Karena ya kita semua pasti udah punya kesukaan masing-masing lah gitu kan. Ya mungkin kayak kopi susu atau apapun itu. Tapi ketika baristanya mungkin mau memberi serving lebih, cobain dong ini ada kopi yang menarik nih. Ya itu kita coba, mungkin itu bisa membuka mata kita terhadap produk-produk baru yang mungkin akan mengubah mindset kita gitu. Itu sih Pak, maksudnya jangan takut nyoba aja gitu.
Ya saya nggak tahu ya, mungkin kalau udah berumur kan, wah takut nih asam lambung apa segala gitu. Kita nggak tahu. Saya nggak takut dengan asam lambungnya. Tapi masalah tadi, misalnya mencampur dengan susu dan gula itu sebenarnya oke-oke aja. Atau sebenarnya untuk pecinta kopi itu tabu banget sih? Kalau sekarang sih enggak ya Pak, soalnya sekarang itu udah zamannya kopi susu gula aren ya. Maksudnya kayak kopi-kopi ditambah gula tuh udah hal yang wajar gitu. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa, wah customer-nya nggak menghargai kopi ya. Dia udah beli men gitu kan. Maksudnya ya udah nggak masalah sih sebenarnya. Toh dia juga nggak merugikan kita, dia juga beli produk kita ya aman lah gitu sebenarnya. Lebih menghargai sama. Nah kalau umpamanya dia udah nyaman, baru kita susupin kan, oh ternyata kopi itu ada yang lebih enak kalau nggak pakai gula gitu, pelan-pelan aja gitu. Tuh, Begitu, jadi Pak. pertanyaannya ini ada yang nanya juga nih dari Marsyad dari ujung pandang Makassar nih. Sebaiknya dicoba dengan gula atau tanpa gula atau gula sedikit seperti itu. Kalau saya sih lebih mending coba tanpa gula dulu ya, supaya bisa merasakan mungkin khas dari daerah kopi itu atau apapun itu. Kita coba yang murni dulu lah gitu, baru kita mungkin kalau nggak kita kurang suka baru kita tambahin gula lah gitu. Sama kan kayak ya mungkin beberapa chef ketika makanannya dikasih kecap asin atau dikasih kecap manis, dia pasti sedih dong. Gue udah capek-capek nih masak, lu ngasih perasa tambahan, sedih juga. Nah mungkin kita coba dulu nih buat tahu rasa aslinya dulu gitu. Jadi brewer atau barista lebih senang kopinya yang disajikan dan kita minum tanpa gula dulu. Kira-kira gitu. Sebenarnya idealnya mungkin idealismenya para barista itu seperti itu ya. Cuma kita nggak bisa ngalangin customer sih. Toh mereka juga ngasilin cuan buat kita. Oke lah, sekarang saya minum pahit-pahit nggak apa-apa, yang penting baristanya atau brewernya tersanjung lah kayak gitu ya. Mungkin begitu Pak. Cuma kalau nggak bisa ya jangan dipaksa juga. Paling nggak minum beberapa teguk dulu, habis itu baru tambah gula lah. Soalnya dulu saya pernah penelitian sama dosen saya di UI. Waktu itu dia suka minum kopi tanpa gula gitu. Tapi karena di daerah perbatasan Malaysia itu rata-rata minum kopi tanpa gula. Ketika dia pesan tanpa gula, dia malah diketawain sama yang jual. Ih, masa minum kopi nggak pakai gula? Nah itu aneh juga. Jadi budaya juga kan. Iya. Oke. Jadi Fahri tadi kalau background pendidikan sebenarnya kan dari psikologi dan S2-nya kriminolog. Kriminologi. Gitu ya. Itu ada hubungannya nggak? Hubungannya dengan pekerjaan sekarang atau hubungannya dengan perkopian itu ada? Kalau atau kepake nggak waktu lomba-lomba itu? Kalau hubungan dengan pekerjaan sih paling cuma bagaimana mentreatment manusianya aja ya Pak ya. Tapi secara langsung sih kriminologi kan bahas penjahat ya. Gak ada hubungannya dengan kopi gitu. Tapi ya saya juga ngambil kuliah kriminologi itu sebenarnya bukan karena saya pengen jadi kriminolog atau apapun itu gitu. Saya cuma penasaran sama ilmunya aja, dan untungnya orang tua setuju aja gitu. Karena dia tahu lah anaknya penasaran gitu kan. Ya udah ikut aja. Cuma kalau dipakai ke lomba mungkin kan kalau kita lomba kopi yang kayak saya lakukan itu ada presentasi ya Pak ya. Nah, presentasi yang saya lakukan ketika kuliah S1, ketika saya kuliah S2, apalagi kuliah S2 ya, yang dimana saya harus berhadapan dengan para tentara dan para polisi di kriminologi, mungkin itu kepake. Jadi makanya mungkin orang-orang bilang kalau saya presentasi lomba kopi itu kayak orasi gitu. Ya karena kebiasaan saya di kampus, kalau saya lemah presentasinya saya dihajar sama polisi-polisi itu gitu kan. Harus kuat juga jadinya gitu. Harus pede lah gitu, dan itu kebawa di lomba, dan membuat saya jadi kayak nampil di depan orang umum itu udah hal yang biasa. Karena di kampus apalagi di psikologi itu kan kita harus berhubungan dengan manusia ya, jadi ya ketemu orang banyak gitu dari semua kalangan udah biasa aja gitu, lebih ke arah situ sih. Tapi kalau di ilmunya jarang sih Pak kepake ya. Enggak ya, cuman dipakai waktu presentasi, waktu acara lomba itu seperti itu. Dan itu mungkin memang memberikan nilai plus pada saat presentasi dibandingkan dengan brewer lain atau dengan barista lain yang mungkin tidak terbiasa dengan presentasi. Ya, benar. Mungkin mereka lebih gugup aja gitu. Kalau mungkin yang udah kuliah kebanyakan biasa aja intinya kalau presentasi gitu kan. Oke. Jadi ada apa lagi soal perkopian yang kira-kira tips-tips dan lain-lain untuk para peminum kopi atau calon peminum kopi? Kalau menurut saya sih coba sekarang itu kopi-kopi di Indonesia itu udah naik banget ya, kualitas kopinya udah baik banget.
ya cobalah kopi-kopi yang mungkin sebelumnya kita takut buat coba, dicobalah sekarang gitu. Karena sayang banget ketika momennya lagi bagus-bagusnya kita nggak ikut serta ikut andil dalam bagian itu gitu. Itu aja sih, Yang Pak. dimaksud dengan takut mencoba itu sebenarnya apa ya? Kalau saya sih kopi apa aja saya minum asal ada gula atau ada Ya mungkin susunya. mungkin kayak gini ya, maksudnya kayak kalau saya kan orang Kalimantan. Mungkin kalau di Kalimantan itu ketika kita ketemu customer yang orang-orang tua gitu, mungkin mereka ketika dengar kopi-kopi yang murni begitu kan, ya itu kayak saya bilang tadi, wah asam lambung nih atau apa nih. Ya padahal sebenarnya enggak gitu. Karena kalau kita edukasi secara perlahan sebenarnya itu lebih baik daripada kita minum kopi-kopi yang mungkin sasetan yang penuh bahan kimia gitu kan. Nah itu kan mereka takut mencoba gitu. Nah mungkin di saat-saat seperti ini ya cobalah gitu, gak ada salahnya gitu. Kalau nggak suka ya udah tinggalin. Beberapa kasus tertentu memang itu bisa memacu jantung dan lain-lain, betul kan? Untuk kasus-kasus tertentu, orang-orang tertentu, Pak. Orang-orang tertentu mungkin yang memang benar-benar nggak bisa dekat dengan kafein mungkin bisa Ya. kena gitu. Tapi ya kalau nggak ada track record itu ya nggak masalah sih menurut saya ya. Cobain aja ya. Oke. Benar, Jadi Pak. saya udah tahu beberapa tips nih. Paling tidak saya tahu sekarang kalau saya pesen kopi tanpa gula dulu paling nggak. Di depan baristanya tanpa gula lah, tanpa susu. Iya, habis itu kita bisa minta lah, nggak apa-apa. Karena itu sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka gitu ya. Ya, apresiasi aja, Pak. Oke, siap. Oke, dari kopi ke ini hari ini topiknya loncat-loncat nih Fahri. Ke tato. Nggak mau. Ya, Karena silakan, Pak. saya dapat kiriman foto Fahri itu bertato. Saya nggak tahu ada berapa banyak tato di Fahri. Tato di badan saya itu ada 7. 7. Ada 7 dan ada yang kecil, ada yang besar. Tapi rata-rata semuanya punya arti sih. Oke. Maksudnya, jadi gini, kita ngobrol dulu mengenai tato gitu ya. Asik. Tato itu ada 2, Pak. Orang yang Oke. memiliki tato itu ada 2 jenis. Konseptor Ya. dan kolektor. Oke. Kolektor ini yang paling banyak. Kolektor itu seperti apa sih? Kamu suka gambarnya, kamu suka desainnya, kamu pasang tanpa arti. Mhm. Banyak orang-orang seperti itu. Nah, kalau konseptor, kamu mungkin ada pencapaian-pencapaian tersendiri, kamu ada memorabilia tersendiri, sehingga kamu memasang itu sebagai pengingat. Oke. Dan bisa juga itu menjadi empowering atau penambah kepercayaan diri gitu. Nah, dua jenis inilah yang dimana orang jadi alasan untuk bertato gitu. Kalau saya berusaha untuk konseptor. Jadi kayak sebenarnya kalau saya bilang desain untuk badan saya itu udah banyak banget, tapi nggak semuanya saya pasang. Karena menurut saya ada pencapaian-pencapaian yang harus saya lakukan supaya saya bisa bertato gitu. Bahkan saya anti banget kalau ada orang mau bertato gitu. Ketika ada Fahri, gue mau bertato nih gini-gini. Tujuan lu bertato apa gitu? Kalau cuma buat gaya-gayaan, mending gak usah deh gitu kan. Lu ujung-ujungnya jadi alay gitu. Nah jadi kayak mending kalau bertato tuh lu tahu dulu lu tahu resikonya seperti apa. Apalagi kita di Indonesia ya. Ya Bapak tahu lah di Indonesia ini kita tato tuh masih yang super tabu banget untuk beberapa Persis ada pertanyaan ini Fahri. Tato itu boleh Apa? atau enggak? Iya kan? Berani dijawab nggak itu? Sebenarnya saya kalau berani jawab tapi sangat-sangat kontroversi ya karena pertama saya Islam dan saya juga punya tato gitu dan saya nggak tahu hukumnya gimana. Cuma yang saya percaya dari dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, tato tuh udah ada di Indonesia gitu. Salah satunya mungkin nenek moyang saya orang-orang Dayak gitu, mereka udah punya tato duluan gitu kan. Dan itu juga salah satu budaya yang ada di Indonesia gitu. Ketika mungkin di Jawa itu mereka mengenal alat tulis seperti mengukir di batu dan sebagainya, tapi di Dayak enggak. Kita mengukir di badan gitu. Nah itu kan budaya gitu kan. Cuma ya mungkin dengan masuknya agama dan sebagainya ada hal-hal yang menjadi dilarang dan dibolehkan gitu kan. Cuma kan kita bisa melihat dari para wali songo ketika zaman dulu ketika dia mengenalkan Islam mungkin. Dia mengenalkan Islam melalui wayang loh Pak. Itu budaya Jawa. Iya. Jadi dia mengenalkan agama mengenai budaya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakatnya nerima. Kalau dia langsung mengatakan, ini budaya nggak boleh gini-gini nih.
mati dong gitu kan. Pasti agama nggak diterima gitu. Agama aja masuk secara perlahan gitu kan. Ya, sama lah kayak gitu. Makanya kalau tato dibilang boleh atau enggak, cukup kontroversi. Maksudnya kayak saya nggak berani menjawab jauh gitu. Takutnya kalau didebatkan itu, aduh, apalagi sekarang banyak ustadz-ustadz yang online ya, ustadz-ustadz online. saya nggak berani ngomong. Lebih kembali ke pemahaman masing-masing aja lah ya. Iya, maksudnya kayak ya kalau saya nato itu buat diri saya sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat gaya-gayaan gitu. Kayak salah satu tato saya mungkin kalau bisa dilihat, aduh, saya pakai jaket sih. Ini kalau Bapak pernah lihat, tahu lambang psikologi, Pak? Lambang psikologi? Saya taunya lambang apoteker. Oh, lambang psikologi itu ini lambang Trisula. psikologi. Trisula ya. Dan itu saya begitu berterima kasih sama psikologi gitu, karena ilmu itu membuka mata saya terhadap manusia gitu. Dan saya ingin mengingat hal itu, bahwa ini adalah perjalanan saya mengenal ilmu itu gitu. Makanya saya pasang di badan saya gitu. Bukan karena, oh saya anak psikologi ini ya, saya juga anak kriminologi gitu. Masa saya harus pasang tato kriminologi? Nah kayak gitu-gitu sih Pak, maksudnya lebih berkesan lah di dalam hidup. Ada 7 gitu. Tadi, Fahri. Ya. Ada 7 ya, yang hubungannya dengan momentum lah. Ya, dengan capaian momentum atau ada apapun yang berkesan. Salah satunya tadi psikologi itu satu. Betul ya? Oke. Betul, Pak. Yang 6 yang lain waktu juara Brewer itu? Itu belum, menurut saya belum pencapaian yang besar sih, jadi saya belum pasang. Padahal Brewer Indonesia loh, nomor 1 loh. Kecuali saya juara dunia ya, kalau saya juara dunia saya pasang. Oke. Karena saya ibarat kayak juara nasional, semua orang bisa juara nasional Pak, tapi belum tentu semua orang bisa juara dunia gitu. Makanya saya pengen pasang. Berapa banyak sih pesertanya? Waktu zaman saya itu kalau nggak salah ada 70 ya, ada 70-an kok. Iya. Ada 70-an peserta gitu. Cuma ya. Nanti waktu dunia lah baru ya pasangnya. Oke, yang 6 yang lain apa aja kira-kira? Kalau boleh rahasia. Kalau rahasia jangan disebut. Oh, yang ada yang lambang yang I love siapa yang nggak usah sebut, Pari. Kalau ini lambang Dayak. Lambang Dayak kiri kanan saya masangnya. Ini simbol kedewasaan, Pak. Ini kan saudara tato Dayak Iban pertama yang dimana ketika mereka pasang, ketika mereka udah dewasa dan bisa merantau gitu. Nah, jadi saya pasang itu sebagai bukti bahwa saya sudah dewasa nih, saya sudah siap buat ke dunia gitu. Makanya saya pasang gitu. Nah, ini kan dan saya pasang pun saya minta izin ke orang-orang Dayak ya gitu. Karena saya tahu tato ini sakral buat mereka gitu kan. Soalnya kalau saya sembarang masang akan bahaya gitu. Bahkan ketika saya izin buat masang tato itu pun mereka bilang bahwa kamu boleh pasang tapi tolong jangan berbuat jahat gitu. Karena kalau kamu berbuat jahat dan orang melihat tatomu dikira kami adalah bagian dari kamu gitu. Karena kan ya kita tahu lah Pak, di Indonesia kalau ditangkap yang dilihat duluan apa? Tato. Bukan siapa-siapanya, tato. Kita disuruh buka baju, mukanya nggak difoto, tatonya yang difoto gitu kan. Diskriminasi terbesar gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu gitu. Nah makanya itu pesan yang saya sampai sekarang itu saya pegang banget ya, jangan berbuat jahat gitu. Itu kan jadi pengingat saya juga. Saya punya ya harus kiri kanan. Jadi ketika saya berbuat sesuatu, oh jangan sampai jahat gitu. Karena saya membawa beban ini juga gitu kan. Saya membawa identitas mereka juga, walaupun saya bukan bagian dari mereka gitu ya. Dayak yang berbeda gitu dengan Dayak saya gitu. Sisanya yang lain sih ya ada tato gambar wayang Jawa. Karena dulu saya 5 tahun di Jawa Tengah dan dulu saya jujur saya nggak suka orang Jawa ya, karena saya jengkel sama orang Jawa ya, karena mereka selalu menganggap remeh Kalimantan dan dianggap hutan terus kan. Apa sih Kalimantan? Hutan gitu kan. Tapi itu membuat saya jadi benci sama mereka gitu. Tapi ketika saya kuliah, saya nggak diterima di mana-mana Pak. Saya diterima di Undip, di Ponegoro, di Jawa Tengah, di Semarang. Pusatnya orang Jawa. Dan ketika saya ketemu mereka, ya itu kayak ditampar Tuhan sebenarnya ya. Ini gua taruh lu di tempat yang paling lu benci nih gitu kan. Dan akhirnya ketika saya sampai di sana, mindset saya berubah. Wah, teman-teman saya ternyata baik-baik ya, Jawa tuh ramah gitu. Sebagai permintaan maaf, saya pasang tato wayang itu gitu. Sebagai pengingat bahwa ini bentuk terima kasih saya kepada orang-orang Jawa yang sudah menerima saya ketika saya kuliah di sana gitu. Siapa tokonya? Toko wayangnya? Toko wayangnya siapa? Gambar gunungan,
Karena kan gunungan itu kalau di wayang pembuka dan penutup cerita kan. Jadi ya itu yang saya pasang. Soalnya kalau saya mau gambar Semar itu kan artinya perwujudan orang Jawa yang paling baik ya, ramah, tamah dan sebagainya. Dan saya itu masih brengsek orang ya, jadi saya nggak pantas buat pakai gambar itu gitu. Jadi saya pakai gambar yang lain aja gitu. Berat bebannya ya. Dan kalau tato kita tahu kita bicara sesuatu yang akan seumur hidup kan. Ya, betul. Makanya saya bilang jadi pemilik tato yang konseptor itu bagus gitu, karena kita nggak punya alasan buat menghilangkannya gitu. Kalau kita kolektor, makanya Pak Niki Hogan jangan heran ketika banyak anak-anak muda yang ujung-ujungnya tangannya dia nih full hitam, diblok semua tatonya. Ya karena mereka bosan Pak sama gambarnya gitu. Mereka udah bingung mau pasang apa lagi gitu. Tapi ketika kita punya arti, kita akan menjaga arti itu kan gitu. Kayak gitu-gitu sih Pak. Iya. Oke. Walaupun orang tua saya nggak setuju ya. Ditato ya. Ini live-nya ditonton langsung sama orang tua nih. Tapi terus satu lagi bahwa tato itu biasanya orang bicara pasti ketagihan. Ya. Betul. Ketagihan. Betul. Entah tadi konseptor, entah tadi kolektor, atau ada yang bilang jarumnya tuh yang bikin ketagihan, sakitnya yang bikin ketagihan. Rada-rada maniak juga seperti itu. Sebenarnya tato itu kan tato itu sama kayak operasi plastik lah Pak, mempercantik diri gitu kan, mempercantik diri, merias diri gitu kan. Tapi ya ketagihan sih ketagihan, cuma ya itu saya menahannya dengan harus ada pencapaian dulu gitu. Buktinya saya udah berapa tahun, terakhir saya tatoan itu masang tato itu 2016, udah hampir 4 tahun udah nggak masang tato ya karena belum ada pencapaian yang besar menurut saya gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang konseptual sih biasanya tadi ya, kalau setiap kali ada momentumnya dan lain-lain mungkin baru. Tapi kalau kolektor itu bisa mungkin setiap saat, tapi ya itu tadi, mungkin takutnya satu saat jadi bosan seperti itu. Bahkan ini kan live ini sebenarnya ibu saya ngelihat terus dia share di grup keluarga, WhatsApp keluarga. Ya kita tahu lah WhatsApp keluarga isinya om-om dan tante-tante. Kemudian ada tante saya bilang, Ari kalau bahas tato jangan suruh anak-anak muda bertato ya. Aduh, nggak saya balas sih. Karena saya pengen bilang saya nggak salah itu nyuruh orang buat bertato gitu kan. Maksudnya kayak bahkan ketika ada orang bertato saya bilang kamu harus yakin dulu. Kamu harus tahu 10 tahun lagi kamu mau ngapain, 5 tahun lagi kamu mau ngapain. Kalau tato jadi penghalangmu mending jangan bertato gitu. Karena kan siapa tahu dia mau kerja di suatu perusahaan, dia mau kerja di mana dan ternyata ada tato itu menghalangi dia buat naik lebih tinggi, itu kan bisa jadi masalah gitu. Makanya dipikirkan matang-matang lah gitu kan. Di pekerjaan kamu ada masalah Fahri dengan tato? Sebagai seorang konsultan kan Fahri? Gak konsultan Pak, saya cuma kayak kadang-kadang tuh ngebantu teman-teman ngajar kelas-kelas online atau diskusi-diskusi gitu lah. Kalau konsultan tuh berat Pak. Saya pikir konsultannya bertato mungkin. Mungkin orang ngeliat Chef Juna tatonya bagus gitu ya. tapi kan dia udah punya pendapatan tetap gitu, jadi nggak masalah dia punya tato gitu. Kalau yang nggak punya pendapatan tetap terus bertato ya janganlah gitu. Ya. Dipikirkan baik-baik. Ya. Oke. Teman-teman, Fahri sendiri sebenarnya sangat aktif juga di digital, di medsos, dan mungkin lebih aktif lagi. Sudah banyak episode di podcastnya, ya. Nama podcastnya adalah Temu Rama. Seperti itu. Biasanya Fahri yang mewawancara orang dan umumnya memang adalah para barista yang hubungannya dengan dunia kopi. Oke. Tapi ada 1-2 di podcast itu yang Fahri cerita mengenai diri sendiri. Ya benar. Itu lagi bosen Pak. Lagi bosen dan salah satu judulnya adalah disabilitas ngehe. Oke. Ini kita masuk ke sesi terakhir atau poin terakhir. Ya, kalau teman-teman, Fahri nggak akan cerita banyak hari ini dari awal kecil sampai dengan kuliah dengan soal disabilitas, tapi mungkin bisa membuat summary sedikit mengenai itu. Karena satu hal yang saya
terkesan dengan podcast itu, Fahri, adalah soal lingkungan itu. Bahwa terhadap seorang disabilitas, ternyata yang paling berpengaruh itu sebenarnya lingkungan. Bagaimana lingkungan memperlakukan seorang disabilitas. Atau Fahri mau cerita dulu sepintas atau mau memperlihatkan disabilitas kalau teman-teman ada yang mau lihat, silakan Fahri. Ya, jadi kan saya itu tunadaksa ya. Tunadaksa itu ada fisik yang nggak sempurna lah, bahasa gampangnya gitu. Jadi saya lahir dengan bentuk tangan seperti ini, jadi kayak tangannya setengah doang gitu. Dan kalau dibilang kita tadi bahas lingkungan gitu ya, dari saya lahir sampai saya sekarang itu, yang pertama orang tua saya ngebebasin. Ya mungkin saya bahas di podcast itu, orang tua saya ngebebasin. Saya nggak pernah disekolahkan di sekolah-sekolah khusus yang untuk para disabilitas dan sebagainya. Jadi saya terbiasa ibarat dengan lingkungan umum gitu. Bahkan kayak teman-teman sekolah yang akhirnya pertama mungkin ngelihatnya aneh, tiba-tiba jadi biasa. Bahkan ya yang saya bilang di podcast, sampai ke titik di mana mereka bahkan bilang, kami lupa kalau kamu itu disabilitas gitu. Ya karena saya bisa melakukan apapun yang orang umum lakukan gitu. Kayak naik motor saya nggak pindah gas gitu. Gas saya tetap ada di kanan gitu. Terus saya bisa bikin kopi, saya bisa main bowling, saya bisa mungkin dulu zaman-zaman kuliah saya main basket dan sebagainya gitu. Dan saya sendiri kadang-kadang tuh lupa kayak ya saya disabilitas tapi kayak nggak disabilitas gitu ya. Maksudnya kayak kekurangan di bagian mana gitu. Itu yang bikin saya kadang-kadang bingung gitu. Makanya kadang-kadang saya jengkel aja gitu kayak melihat kalau orang kayak ketika ngeliat fisik saya tiba-tiba kayak bukan pura-pura sih, kayak mau ngebantu gitu karena kasihan, itu saya nggak suka sebenarnya. Maksudnya kayak ya selama gua nggak minta bantuan, selama saya nggak minta bantuan, it's okay man. Maksudnya saya tetap bisa melakukan hal-hal itu gitu. Maksudnya kayak mungkin ketika kita ada ketemu disabilitas dan mereka selalu dimanjakan dengan bantuan-bantuan, ya mereka nggak akan bisa mengeluarkan potensinya gitu. Itu sih yang saya bahas mengenai lingkungan ya. Lingkungan yang membuat akhirnya Fahri menjadi PD seperti itu, atau sebenarnya itu nggak? Fahri adalah lulusan psikolog atau sekolah psikolog, lebih ngerti lagi sebenarnya. Apa yang membuat seorang Fahri sedemikian PD dengan disabilitasnya itu? Ya mungkin karena faktor lingkungan. Lingkungan keluarga saya yang paling dekat ya, circle 1 gitu, itu yang membuat saya merasa ya saya sama aja kayak yang lain gitu. Orang tua bapak saya, ibu saya tuh nggak yang memperlakukan saya istimewa banget. Saya minta motor waktu itu dikasih motor, saya minta sepeda dikasih sepeda, saya mau belajar mobil dikasih ajar mobil, saya nabrakin mobil, bapak saya nggak marah, saya nggak tahu hatinya ya. Cuma waktu itu dia nggak marah gitu. Jadi ya hal-hal kayak dari circle 1 dulu yang mau kayak ngasih treatment yang biasa aja, sehingga ya saya udah terbiasa gitu dengan ketika saya masuk ke dunia baru, apalagi waktu saya keterima di Undip di Jawa Tengah, itu kan kayak momen dimana saya akhirnya sendirian ya, nggak sama orang tua lagi tinggalnya gitu, bisa nggak saya gitu. Dan saya pikir bisa-bisa aja gitu, kapan lagi hidup sendiri, kapan lagi pulang malam bisa merokok nyantai dan sebagainya gitu kan. Keinginan kayak gitu yang akhirnya membuat saya berani buat sendiri gitu. Lingkungan sih Pak, maksudnya ya makanya saya bilang kan di podcast itu, ya mungkin kalau kita ketemu disabilitas, perlakukan dia kayak biasa gitu, jangan perlakukan dia istimewa gitu. Dia juga nggak suka nggak diperlakukan istimewa gitu kan. Itu sih. Itu kuncinya ya. Satu statement dari Fahri di podcast itu bahwa kekurangan yang katakanlah kekurangan yang diberikan oleh Tuhan itu diimbangi dengan rasa percaya diri yang besar. Jadi kayak sebenarnya lebih kayak gini sih, maksudnya kayak ketika Tuhan mengurangi kita sesuatu, dia ada ngasih kelebihan di bagian lain gitu. Ya mungkin ketika Tuhan lagi ngebantu ibu saya lahiran gitu, tanganmu saya hilangin ya, tapi nih kepercayaan dirimu saya kasih lebih nih. Nah akhirnya jadi kayak gini nih, akhirnya jadi kayak PD berlebihan gitu jadinya gitu. Tapi saya mau nanya Pak Niki nih, titik sempurna manusia itu apa sih Pak? Titik sempurna manusia. Kalau titik sempurna manusia buat saya, jawaban saya adalah pada saat si manusia itu berguna buat sesamanya, buat orang lain. Bapak tahu orang paling cacat sedunia itu siapa? Orang yang paling cacat sedunia. Tahu nggak siapa? Siapa? Koruptor. Kenapa paling coba? Cacat gitu. Ya. Bagi saya titik sempurna manusia itu adalah ketika dia mensyukuri pemberian Tuhan.
Oke. Mau badanmu gimana pun, mau fisikmu gimana pun, kalau kamu mensyukuri pemberian Tuhan, kelar men, lu sempurna gitu. Koruptor, dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia selalu korupsi. Makanya dia orang paling cacat sedunia, cacat otak gitu. Itu maksudnya hal paling simpel, analoginya lah gitu kan. Ketika kalau dia bersyukur, ya dia sempurna apa adanya gitu kan. Itu aja sih Pak. Semua orang yang bersyukur itu pasti udah sempurna lah ya. Bersyukur dengan apa adanya gitu ya. Iya, maksudnya kita tahu lah kita harus tahu batas kecukupan kita gitu. Kita harus tahu kapasitas kita. Ya udah kita bersyukur aja gitu. Maksudnya jangan sampai kita di luar kapasitas, kita pengen keinginan yang nggak mungkin kita bisa capai gitu tanpa usaha gitu kan. Itu akhirnya membuat kita cacat gitu kan. Nah, itu hal-hal yang simpel lah gitu. Maksudnya kayak ya ketika saya dikasih kayak gini ya udah bersyukur aja gitu. Mau marah ke Tuhan, mau gimana. Kita kan bukan hidup di zaman Nabi yang kita bisa bertemu Tuhan secara langsung atau gimana gitu kan. Kita bukan di zaman Yesus yang kita bisa bertemu Tuhan dan sebagainya gitu. Cuma ya udah gitu ya, apa yang ada di kita ya syukurin aja udah gitu. Itu hal paling simpel ketika kamu mau jadi titik sempurnamu gitu. Itu hal yang simpel. Sesimpel itu doang sebenarnya titik sempurna manusia bagi saya gitu ya. Tapi Farid pasti ada masa di mana pernah drop dengan disabilitas itu. Ya itu drop itu cuma ketika zaman sekolah Pak ya, yang saya bilang di podcast kayak main basket saya bagus tapi saya nggak pernah dimainin, itu saya drop. Tapi setelah itu ya udahlah, memang kapasitas saya bukan di situ gitu, kapasitas saya mungkin di tempat lain gitu. Ya udah gitu, akhirnya kita harus mencari kapasitas kita yang sesuai dengan apa yang kita mampu aja gitu. Dan itu yang saya sadarin setelah itu gitu. Toh percuma kita mau marah-marah juga nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur kita muncul tangannya gitu kan, atau kita bisa jalan lagi gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kita bukan tinggal di dongeng atau apapun drama Korea yang tiba-tiba ada keajaiban gitu, enggak. Kita tinggal di dunia yang kejam ini gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau bicara PD ya, saya nonton podcast Fahri dan lain-lain. PD-nya terutama yang pada saat ngomongin disabilitas itu, PD-nya luar biasa, galaknya luar biasa, kerasnya luar biasa. Gitu. Tapi secara ilmu kejiwaan, saya nggak tahu, kamu lebih tahu. Sebenarnya over PD itu adalah bagian daripada menutupi kelemahan. Begitu nggak sih? Ya, benar-benar. Soalnya kalau kita nggak pede, ya kita akan meratapi kesedihan, ujung-ujungnya depresi, bunuh diri, ngapain? Okay. Kalau bisa sombong mah sombong aja gitu kan. Makanya saya waktu itu bilang ke Pak Nicky Hogan kan, ketika Pak Nicky Hogan waktu itu bikin judul disabilitas pertama gitu, itu saya bilang saya nggak suka Pak gitu kan. Kalau mau bikin judul, kenapa Pak Hogan nggak mempermasalahkan orang-orang sempurna yang nggak lebih baik dari saya gitu? Itu lebih bermasalah di mereka gitu kan. Ya itu kan sebenarnya bentuk kesombongan saya gitu, ketika saya mampu lebih baik daripada mereka gitu kan. Gak ada lah orang humble di dunia ini Pak. Humble tuh cuma Nabi Muhammad, Yesus, Bunda Maria, Mahatma Gandhi, sisanya nggak ada. Orang humble mah nggak ada, sombong aja udah gitu. Orang paling humble itu adalah orang paling sombong di circle-nya, percayalah. Oke, gitu ya. Oke. Tadi satu hal juga tadi bicara PD, bicara humble dan lain-lain. Tapi di sisi lain, Fahri, ada nggak sih dendam terhadap orang-orang normal, Fahri? Dendam termasuk tadi. Saya setuju. Kebetulan waktu saya meng-capture itu memang yang tadi juara yang Brewers itu dengan konteks ada disabilitasnya. Saya kebetulan saya capture itu, saya copas itu, dan saya senang bahwa akhirnya Fahri tidak setuju dengan judul itu. Disabilitas itu di drop seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hati kecil seorang Fahri, ada nggak sih dendam atau ada keinginan untuk gue harus ngalahin orang-orang normal gitu? Wah, itu ada banget Pak, ada banget. Saya nggak mau mungkin itu ada banget. Misalnya kayak mungkin ketika dulu saya belajar kopi gitu ya, ketika orang nggak belajar saya kopi gitu, ini apaan sih, ngapain sih belajar kopi? Bahkan ketika saya ikut kompetisi, ini apa sih gitu, dia ikut kompetisi gitu kan. Ya itu malah jadi pemicu saya buat lebih baik daripada mereka gitu.
Dan ya karena saya bersyukur dengan apa yang saya punya, ya udah saya keluarkan aja semua potensi saya gitu kan, apa ilmu yang saya milikin, apapun yang saya milikin. Bahkan itu yang akhirnya ngebawa saya jadi keras gitu. Bahkan ketika saya ngebantu teman buat ikut kompetisi yang sama gitu ya, saya kesel ketika mereka nggak bisa melakukan apa yang saya lakukan gitu. Maksudnya kayak, anjing gitu kan, ini maaf saya ngomong kasar, anjing gitu kan, tangan lu tuh dua gitu, masa lu nggak bisa lebih baik dari gua gitu. Itu yang membuat saya akhirnya jadi keras gitu. Ketika saya ngeliat orang yang fisiknya normal tapi nggak lebih baik gitu. Tuhan tuh ngasih lu 2 tangan, lu jangan bego lah, lu jangan lu Tuhan ngasih 2 tangan, otak lu dikurangin lagi. Lu masa nggak bisa serapi itu, lu masa nggak bisa sejago itu bikin kopi gitu. Nah itu yang bikin saya akhirnya jadi keras gitu. Tapi ya, akhirnya saya kurangin aja sekarang gitu, karena nggak semua orang bisa dikerasin sih, apalagi budaya kita Indonesia ya, cepet baper gitu orang-orang ya. Itu yang agak berbahaya sebenarnya. Jadi ya akhirnya saya kurangin kerasnya saya itu ke orang-orang sih. Cuma itu yang bikin saya kesel di awal-awal ketika saya bisa dan mereka nggak bisa, itu membuat saya jadi kayak, ini orang nggak bersyukur apa ya, dikasih 2 tangan tapi nggak bisa apa-apa gitu kan. Makanya saya juga kesel sama pengamen-pengamen fakir miskin dan sebagainya yang fisiknya sempurna tiba-tiba malak dan sebagainya. Wah, makanya balik lagi, mending saya kasih kucing gitu kan, itu lebih baik gitu. Mungkin nanti kucing yang membantu saya bawa ke surga kali, nggak tahu juga. Bisa. Oke. Pernah kepikir nggak? Cara berpikir, pola pikir seperti itu ya, Fahri ya. Maksud saya terhadap disabilitas untuk meningkatkan. Kita tahu lah tadi banyak, terlepas bahwa mereka malas atau enggak, yang minta-minta ataupun yang tidak minta-minta, tapi seolah-olah butuh dikasihani atau butuh dibantu dan lain-lain. Fahri kepikir nggak untuk misalnya memberikan arahan, atau saya nggak tahu, nggak bicara konteksnya sampai sudah yayasan atau apa, enggak, tapi sejauh apa Fahri terhadap teman-teman sesama disabilitas untuk itu? Kalau saya sih sistemnya, saya nggak mau nyuapin ya Pak, maksudnya saya nggak pernah mau menyuapin orang, saya nggak pernah mau membantu orang dalam artian secara langsung gitu. Saya nunggu mereka inisiatif sendiri sih. Maksudnya kayak ketika saya dulu belajar kopi ya, kalau kita analogikan di belajar kopi, saya ngetok pintu teman-teman kopi di Jakarta buat ngajarin saya gitu. Gua mau belajar dong. Dan kalau mereka yang udah tahu mereka disabilitas, tapi kemudian mereka nyantai aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan, mereka nggak ada inisiatif buat pokok satu, ya saya sih nggak mau ya. Mending inisiatif pribadi lah. Saya nggak yang pengen tiba-tiba, kamu ini ya, kamu cacat juga ya, saya jadi pengen bantu, nggak. Saya bukan tipikal orang kayak gitu. Saya lebih baik mereka gerak sendiri gitu. Dan saya juga benci sih kalau ada orang-orang yang dengan disabilitas mereka menjual kesedihan dan sebagainya. Itu kayak, itu bukan bernamai dengan dirinya gitu Pak. Maksudnya kan kita lihat lah di era-era sekarang ini, kalau kita lihat buka YouTube gitu, banyak orang-orang cacat yang membuat dirinya menjadi bahan guyonan, yang orang-orang bilang mungkin dark jokes, humor apa segala itu gitu kan. Itu bukan berdamai dengan diri lu gitu. Berdamai dengan diri lu itu adalah mengeluarkan potensi yang lu punya, yang udah dikasih sama Tuhan gitu kan. Sesimpel itu aja gitu. Banyak yang orang-orang cacat itu akhirnya menjual kesedihan mereka, menjual apa buat jadi motivator. Itu bullshit man gitu. Maksudnya dalam artian ya, kalau lu ada potensi ya lu keluarin lah gitu. Bukan dengan cara seperti itu gitu. Kalau mau jual cerita sedih mah mending ikut Indonesian Got Talent, Indonesian Idol gitu kan. Mikrofon pelunas utang, yang dimana lu makin sedih lu makin juara gitu kan. Tapi kan di era begini ya lu harus punya skill dong gitu kan. Lu nggak cuma jual cerita sedih gitu. Mungkin ketika orang disabilitas akhirnya pasrah dan menjual cerita sedih, itu Tuhan marah loh. Maksudnya kayak, gue nurunin elu, gue ngelahirin elu tuh bukan buat kayak gini gitu. Mungkin kalau Tuhan bilang, lu anjing ya, gue udah capek-capek nih ngasih elu tapi lu nggak bisa ngapain gitu. Sesimpel itu aja gitu. Ya itu jadi keras kan, saya kebawa emosi juga sih. Tapi termasuk yang di idol seperti itu kan, kadang-kadang kan banyak yang dengan cara menjual ya, walaupun mungkin dia ada talentanya, dia ada kelebihannya, tapi kadang itu jadi seolah-olah jadi nilai jual untuk penampilan seperti itu. Soalnya kayak gini, konsepnya kayak gini aja deh. Pak Niki Hogan dilahirkan pasti ada tujuannya sama Tuhan gitu kan. Entah itu jadi contoh yang baik atau jadi contoh yang buruk. Tinggal kita pilih, kita mau usaha ke arah yang mana gitu kan. Kalau saya sih nggak mau jadi contoh yang buruk ya. Ya mungkin mereka yang kayak gitu mau jadi contoh yang buruk gitu, supaya Tuhan ngasih tahu kita kayak,
itu jangan dicontoh ya, yang kayak gitu sih. Itu kalau analogi saya gitu. Walaupun saya nggak agamis banget, cuma kebanyakan ngomong Tuhan aja gitu. Karena merasa dekat aja. Jadi kan ada sering kalimat yang seperti ini, Fahri. Saya sedih karena nggak punya sepatu, dan tiba-tiba saya ngelihat orang yang kakinya buntung. Ya. Seolah-olah sedihnya langsung hilang karena takaran sedih atau senang itu dia dengan membandingkan kepunyaan orang. Kalau saya sih lebih sedih kalau ada orang yang sempurna tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu saya lebih sedih sih. Gitu ya. Iya. Ya berarti kan mereka nggak bersyukur kan udah dikasih 2 tangan nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain gitu. Oke. Oh, ini ada Kopi Lombok. Kopi Lombok kenal, Fahri? Kayaknya enggak. Nah, ya. Dia punya teman-teman yang disabilitas yang pengen juga untuk bangkit katanya dan lain-lain. Mungkin nanti bisa teman-teman Kopi Lombok nanti bisa nonton podcastnya Fahri di Temu Rama, Temu Kangen sih sering Temu Rama. Di sana ada satu episode Fahri cerita jauh lebih lengkap, setengah jam, mulai dari kecil, dari lahir dan lain-lain, sampai akhirnya termasuk waktu juara Brewers itu ya. Yeah. Brewers itu seperti itu. Oke, saya rasa waktu kita mungkin sebentar lagi habis. Fahri masih ada sedikit, tapi kira-kira ada apa lagi Fahri yang mau disampaikan mungkin kaitannya dengan apa ya? Kalau saya sih ya yang bagi fisik yang sempurna, bagi yang punya kemampuan ya dikeluarkanlah kemampuannya gitu kan. Kita semua dilahirkan ada tujuan masing-masing, menjadi buruk atau baik tinggal kita pilih gitu, dan kita harus usaha ke arah situ gitu. Jangan berpangku tangan, jangan merasa pasrah gitu kan. Ya buatlah tujuan kita dilahirkan itu jadi tujuan yang bagus gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Itu buat yang normal ya. Dan buat mereka kita yang normal, pesan paling tajam dari Fahri kalau saya boleh katakan adalah tadi bahwa jangan memperlakukan disabilitas sebagai disabilitas. Perlakukan mereka sebagai orang normal, karena kalau kita memperlakukan mereka sebagai disabilitas, kita nggak membangun mereka. Betul kan, Fahri? Ya. Kalau Fahri dari kecil diperlakukan sebagai seorang disabilitas, nggak ada tuh Fahri yang sepede hari ini. Gitu. Tapi justru dari kecil sampai saat-saat ini, sampai mulai masuk ke kafe-kafe dengan disabilitas itu, dan orang-orang memperlakukan dengan normal, itu yang membuat akhirnya ya pupus disabilitas itu tidak lagi, bahkan sampai Fahri merasa gue baik-baik aja kok sama seperti orang lain gitu. Ya kayak ketika saya belajar kopi gitu ya, teman-teman kan mengizinkan saya buat bikin kopi sendiri gitu. Kalau mereka mungkin nggak percaya dengan saya gitu, aduh dia tangannya satu doang nih, kalau dia megang alat-alat kopi ntar pecah, ntar gini, tapi mereka nggak ada pikiran kayak gitu. Dan akhirnya saya tertarik dengan kopi. Nggak pernah pecahin, Fahri? Jarang ya Pak, maksudnya kayaknya pecah sih belum ada pecah ya barang selama ini ya. Cuma kalau jatuh dari motor 2 kali. Karena saya suka ngebut. Oke, itu karena ngebut juga. Oke. Iya. Oke, Fahri, terima kasih banyak waktu kita. Sama-sama Pak. Masih sedikit lagi. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan sharing ini bisa nanti berguna. Biasa kita akan saya akan pasang di live juga di IG-nya, kemudian akan ditayangkan di YouTube. Mudah-mudahan ini bisa ditonton untuk orang normal maupun orang disabilitas. Kita belajar tadi mengenai kopi, paling nggak buat saya, tapi yang lebih banyak soal disabilitas, dan terutama untuk kita semua yang normal, apa yang harus kita lakukan terhadap para disabilitas, dan para disabilitas, apa yang harus dilakukan supaya berpikir secara normal. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Fahri. Sampai ketemu lagi nanti. Kita belum kopi darat, nanti kapan-kapan ajak saya ngopi dong. Boleh Pak, mohon maaf ya Pak kalau banyak kata-kata kasar Pak. Kayaknya saya nonton live. Ini bagus banget.
Saya lihat live Bapak berapa kali kayaknya, waduh formal banget. Jadi saya takut juga nih. Oh, enggak, tenang. Ada, kalau sebelumnya saya malah pakai lu gue sama teman saya, tapi nggak apa-apa. Lu gue nanti saya kayaknya kemudahan buat Fahri. Oke, Fahri, thank you. Sama-sama, Sampai terima ketemu kasih lagi banyak. nanti. Ya, oke, thank you. Sama-sama, Ya, Pak. Oke, thank you semua dengan Fahri. Kita sudah dengar cerita mengenai kopi, mengenai tato, mengenai kucing, dan mengenai disabilitas. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di Api Unggun berikutnya. Salam.